Siang itu mungkin akan terasa biasa saja. Langit tetap biru, notifikasi ponsel tetap berdatangan, orang-orang tetap antre kopi dan bercanda di media sosial, tapi di balik semua rutinitas yang terlihat normal itu, ada satu momen yang oleh sebagian orang disebut sebagai Q-Day. Sebuah hari yang tidak ditandai kalender nasional, tidak dirayakan, bahkan mungkin tidak diumumkan secara terbuka. Tapi dampaknya bisa mengguncang fondasi dunia modern yang selama ini kita anggap aman. Bukan karena perang nuklir, bukan karena meteor jatuh dari langit, tapi karena satu hal yang terdengar seperti fiksi ilmiah, namun pelan-pelan menjadi nyata. Komputer kuantum. Di titik itu, banyak sistem keamanan digital yang selama puluhan tahun dipercaya, dijaga dan disakralkan, bisa runtuh bukan dalam hitungan bulan atau minggu, tapi dalam hitungan jam. Dan yang membuat situasi ini terasa ironis, semua ini terjadi di dunia yang selama ini kita banggakan sebagai dunia paling aman, paling canggih, paling terlindungi oleh teknologi. Gue mau ngajak lo, kita semua, untuk pelan-pelan ngelihat gambaran besarnya tanpa panik, tanpa teori konspirasi murahan, tapi juga tanpa menutup mata. Karena Q-Day bukan soal kiamat, bukan soal dunia berakhir, tapi soal perubahan besar dalam cara kita memahami keamanan, kepercayaan, dan nilai. Selama ini, sistem perbankan modern berdiri di atas satu fondasi utama, kriptografi. Semua transaksi, tabungan, investasi digital, bahkan identitas lo dilindungi oleh algoritma matematika yang bagi komputer biasa hampir mustahil ditembus. Kata kuncinya adalah hampir. Komputer klasik butuh waktu jutaan tahun untuk memecahkan enkripsi tertentu. Tapi komputer kuantum tidak bermain dengan aturan yang sama. Ia tidak berpikir dengan 0 dan 1 seperti komputer biasa. Ia bekerja dengan kemungkinan, superposisi, dan kecepatan yang membuat hukum lama jadi usang. Ketika komputer kuantum mencapai level tertentu, yang oleh para peneliti disebut sebagai cukup stabil dan cukup kuat, algoritma enkripsi yang sekarang dipakai bank, pemerintah, dan korporasi global bisa dibongkar. Bukan secara teori, tapi secara praktis. Dan disitulah istilah Q-Day muncul. Hari ketika enkripsi modern tidak lagi menjadi benteng, melainkan hanya pagar kayu rapuh di hadapan badai teknologi. Banyak orang berpikir, ini masih jauh, masih puluhan tahun lagi. Tapi beberapa lembaga riset dan analis keamanan mulai berani menyebut rentang waktu yang lebih dekat, pertengahan dekade ini, mendekati tahun 2026-2027. Apakah pasti? Tidak ada yang bisa menjamin tanggalnya, tapi arahnya jelas dan kecepatannya tidak melambat. Masalahnya, dunia keuangan kita hari ini sangat digital, sangat terpusat, dan sangat bergantung pada kepercayaan bahwa sistem itu tidak bisa ditembus. Rekening bank, deposito, saham digital, obligasi, bahkan emas digital sekalipun, semuanya hanyalah angka di layar yang keberadaannya bergantung pada sistem. Selama sistem aman, angka itu bermakna. Tapi ketika sistem bisa dimanipulasi, dibobol atau diubah, pertanyaan besarnya muncul. Siapa yang benar-benar memiliki apa? Ini bukan soal bank jahat atau pemerintah licik. Ini soal realitas teknologi yang berkembang lebih cepat daripada kesiapan sistem sosial dan hukum kita. Gue tidak bilang, besok semua bank akan jebol atau tabungan lo akan lenyap begitu saja. Dunia nyata tidak bekerja sesederhana itu. Akan ada transisi, akan ada mitigasi, akan ada upaya besar-besaran untuk menciptakan kriptografi tahan kuantum. Tapi di setiap masa transisi besar dalam sejarah, selalu ada celah, selalu ada kekacauan sementara, dan selalu ada pihak yang panik karena merasa terlalu percaya pada satu sistem saja. Kita pernah melihat ini saat krisis finansial global, saat sistem yang katanya terlalu besar untuk gagal, ternyata goyah. Dan orang-orang baru sadar bahwa yang mereka miliki hanyalah janji di atas kertas. Di tengah semua kecanggihan ini, ada satu aset yang sejak ribuan tahun lalu bertahan bukan karena canggih, tapi karena sederhana, emas fisik. Bukan emas digital, bukan sertifikat emas, bukan angka kepemilikan di aplikasi, tapi logam yang bisa lo pegang, lo timbang, lo simpan. Emas tidak butuh listrik untuk diakui nilainya. Emas tidak terhubung ke server manapun. Emas tidak bisa dihack. Nilainya bukan hasil konsensus algoritma, tapi hasil kepercayaan lintas peradaban selama ribuan tahun. Dari kerajaan kuno sampai negara modern, emas selalu menjadi titik temu ketika sistem runtuh dan kepercayaan harus dibangun ulang. Ini bukan berarti emas adalah solusi ajaib untuk semua masalah. Emas juga punya resiko, dari pencurian fisik sampai fluktuasi harga. Tapi di konteks Q-Day, emas fisik punya satu keunggulan yang sangat sederhana tapi krusial. Ia berada di luar sistem digital. Ketika dunia digital terguncang, aset yang berdiri di luar sistem itu justru menjadi jangkar psikologis dan ekonomi. Bukan untuk menggantikan segalanya, tapi untuk menyeimbangkan. Masalahnya, banyak orang baru sadar pentingnya keseimbangan ketika sudah terlambat. Kita hidup di era yang terlalu percaya pada layar. Kalau tidak muncul di aplikasi, kita anggap tidak ada. Kalau tidak tercatat di server, kita anggap tidak sah. Padahal sejarah berulang kali mengajarkan bahwa sistem sekuat apapun bisa gagal. Bukan karena niat jahat, tapi karena kompleksitas yang terlalu tinggi.
Semakin kompleks sebuah sistem, semakin banyak titik lemahnya. Dan komputer kuantum adalah katalis yang mempercepat terbukanya titik-titik lemah itu. Yang menarik, sebagian besar orang awam tidak akan diberitahu secara gamblang ketika ancaman ini mendekat. Bukan karena konspirasi, tapi karena kepanikan massal adalah hal terakhir yang diinginkan oleh sistem keuangan. Jadi narasinya akan selalu terdengar menenangkan, aman, terkendali. Sementara di balik layar, perlombaan senyap sedang berlangsung. Siapa yang lebih dulu siap dengan enkripsi baru? Siapa yang lebih dulu menutup celah lama? Dalam situasi seperti ini, keputusan paling rasional bukanlah panik, tapi sadar. Sadar bahwa menaruh semua kepercayaan di satu bentuk aset, satu sistem, satu narasi adalah bentuk resiko itu sendiri. Gue tidak sedang mengajak lo untuk menarik semua uang dari bank atau menjual semua aset digital. Itu ekstrim dan tidak realistis. Yang gue ajak adalah berpikir proporsional. Memahami bahwa dunia sedang berubah dan perubahan ini tidak selalu ramah bagi mereka yang terlalu nyaman. Emas fisik dalam konteks ini bukan simbol ketakutan, tapi simbol kehati-hatian. Ia adalah pengingat bahwa di balik semua kemajuan, nilai sejati seringkali justru datang dari hal-hal yang paling sederhana dan paling lama bertahan. Bayangkan sebuah dunia di mana selama beberapa hari atau minggu, sistem transaksi global terganggu. Bukan karena perang, tapi karena pembaruan keamanan besar-besaran. Dalam masa seperti itu, kepercayaan menjadi barang langka. Dan di saat kepercayaan langka, aset yang tidak bergantung pada kepercayaan sistem digital justru naik nilainya. Ini bukan ramalan mistis, ini pola yang berulang dalam sejarah krisis. Selalu ada fase ketidakpastian dan selalu ada aset yang menjadi pelarian sementara. Q-Day, jika benar-benar terjadi dalam waktu dekat, bukan akhir dunia, tapi awal babak baru. Babak di mana manusia kembali diingatkan bahwa teknologi adalah alat, bukan fondasi tunggal. Bahwa keamanan sejati tidak datang dari satu lapis perlindungan, tapi dari diversifikasi, dari kesadaran, dari kesiapan mental. Kita terlalu lama hidup dengan asumsi bahwa kemajuan selalu linier dan aman. Padahal sejarah menunjukkan setiap lompatan besar selalu diikuti fase adaptasi yang menyakitkan bagi mereka yang tidak siap. Di titik ini, gue ingin kita berhenti sejenak dari rasa takut dan kembali ke akal sehat. Tidak semua orang perlu membeli emas batangan besar dan menyimpannya di brankas rahasia. Tapi memahami konsep kepemilikan fisik, memahami perbedaan antara aset digital dan aset nyata, itu penting. Karena di era yang serba maya, yang nyata justru menjadi langka. Dan sesuatu yang langka hampir selalu bernilai. Penutup dari cerita ini bukan peringatan keras, tapi ajakan tenang. Dunia sedang berubah, cepat atau lambat. Komputer kuantum bukan musuh, ia adalah kemajuan. Tapi setiap kemajuan membawa konsekuensi. Menyadari konsekuensi itu lebih dewasa daripada menutup mata atau mentertawakannya. Emas fisik bukan simbol anti-teknologi, tapi simbol keseimbangan. Di antara server dan algoritma, ada baiknya kita tetap berpijak pada sesuatu yang bisa kita pegang, kita timbang, dan kita pahami tanpa perlu sandi. Kalau narasi ini bikin lo berpikir, bikin lo berhenti sejenak dan melihat ulang cara lo menyimpan nilai dan kepercayaan, berarti tujuan gue tercapai. Kita tidak sedang mencari kepastian mutlak, karena dunia tidak pernah memberikannya. Kita hanya mencari posisi yang lebih siap, lebih tenang, dan lebih sadar. Dan kalau menurut lu obrolan seperti ini penting untuk didengar lebih banyak orang, jangan ragu buat like, share, dan subscribe. Bukan buat gue, tapi buat memperluas percakapan yang seringkali sengaja dihindari. Sampai di sini, tetap kritis, tetap rasional, dan ingat, di dunia yang semakin digital, kesadaran adalah aset paling berharga yang tidak bisa dihack.